Terima kasih masih bersama kami di MNC News Now. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita. Saya ke Mas Bawono. Mas Bawono tadi dipertanyakan metodologi apa yang dipakai dan kira-kira pertanyaan apa saja yang disampaikan. Apakah juga ada indeks-indeks pertanyaan mengenai hasil dari kinerja dari DPR yang sudah dinilai lebih baik dan juga mendorong suara-suara dari masyarakat? Ya, dalam konteks pertanyaan tadi soal lembaga negara, jadi bukan percaya atau tidak percaya ya. Jadi publik responden kita minta menilai seberapa percaya mereka terhadap lembaga-lembaga negara, sama ini misalnya DPR, partai politik dan sebagainya ya. Jadi kepercayaannya tentu ada kepada lembaga-lembaga negara tersebut, tapi kepercayaannya rendah. Nah, tadi Bapak Habibur Rahman membandingkan misalnya kalau begitu kenapa pilihan-pilihan terhadap partai politik itu elektabilitas misalnya ya, secara politik selalu ada gitu ya. Memang kalau dalam konteks pilihan terhadap partai politik, setiap warga negara ya gitu ya, responden yang kita temui dan juga kita semua sebagai warga negara tentu punya preferensi politik gitu ya. Ketika diajukan pertanyaan partai politik mana yang Anda pilih seandainya pemilu dilakukan hari ini, tentu bukan berarti kepercayaan yang rendah terhadap institusi partai politik ataupun DPR itu membuat publik tidak memiliki preferensi politik sama sekali. Tentu masih ada gitu ya. Artinya yang menjadi catatan di sini adalah publik melihat dalam konteks partai politik terhadap DPR bukan tidak percaya terhadap institusinya sama sekali, tapi terkait dengan kinerja, misalnya performa dari capaian dari DPR dan partai politik. Gitu Mas Wilson. Baik, Mas Habibur Rahman, belakangan juga yang banyak diperbincangkan di masyarakat adalah mengenai anggaran dari pembelanjaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR dan juga anggaran untuk aspal di DPR yang angkanya dinilai cukup fantastis. Tentu ini juga mempengaruhi dari pandangan warga terhadap nanti survei-survei ke depan yang akan dilakukan. Nah, tanggapan Anda ini seperti apa sebenarnya warga Ya bisa memberikan masukan ini sehingga anggaran ini akibat bisa berubah, Mas Habibur Rahman? ya makanya saya jawab dulu ya. Anda dengar baik-baik, jadi Anda juga ngerti ya. Ini persoalan edukasi ya. Jadi kadang-kadang kita bertanya kepada orang tanpa melakukan edukasi terlebih dahulu. Terkait anggaran di DPR itu nggak ada kaitannya dengan anggota DPR. Anggaran di DPR itu satkernya, satuan kerjanya adalah Kesekjenan DPR yang adalah PNS, bukan pimpinan DPR. Ya. Jadi kami nggak ada sama sekali mengusulkan, apalagi menyetujui. Ya kan ini berulang kali teman-teman temukan misalnya kemarin soal dulu pernah pengadaan vaksin atau obat untuk staf ya. Kemudian juga soal gorden nggak ada urusan sama sekali dengan institusi DPR sebagai konteks kedewanan, itu di PNS-PNS yang bekerja di DPR yang mengajukannya. Dan dalam hal ini saya sebutkan mudahnya kesekjenan. Kan teman-teman kan nggak paham. Termasuk banyak juga ya teman-teman media juga kurang paham bagaimana mau mengedukasi. Makanya ini kita perlu mengedukasi masyarakat. Hal-hal seperti itu nggak ada kaitannya. Kita ini ya anggaran kita soal gorden dan segala macam bukan kita yang mengusulkan dan menyetujui ya. Walaupun memang kita justru menjadi objek kalau dikatakan itu janggal dan cenderung korupsi, ya kita justru menjadi objek dari tindakan yang janggal dan cenderung korupsi. Makanya kita juga marah. Kayak saya beli gorden di rumah pakai rumah jabatan yang saya tinggali 30 juta sudah bagus banget gitu kan. Kok tahu-tahu 90 juta padahal gordennya juga nggak ada gitu kan. Itu kan kita korban gitu loh. Sudahlah kita korban menderita ya karena nggak ada gordennya, itu juga menderita karena dibully dan digoreng-goreng terus. Nah, digoreng-goreng ini karena ketidakpahaman teman-teman atau memang indikasi untuk ya dapat mangsa yang bagus saja. Kalau terkait DPR kan paling mudah untuk dijadikan bulan-bulanan pemberitaan. Jadi rate pemberitanya tentu naik gitu kan kalau membicarakan hal-hal yang jelek tentang DPR. Baik, saya ke Mas Bawono. Mas Bawono, lalu bagaimana ini sebenarnya lembaga survei ini memilih responden yang tepat sehingga apa yang disampaikan Mas Habibur Rahman tadi ini bisa tepat sasaran ketika akhirnya warga diminta untuk mengisi survei mengenai kinerja DPR sendiri, sehingga tadi tidak salah antara bagian dari kesekretariatan dan juga anggota DPR sebagai anggota politik.
Ya, kita dalam survei ini tidak khusus menanyakan soal isu rumah jabatan, dan sebagainya. Jadi survei ini kan dilakukan kepada responden terpilih yang tadi saya sampaikan bahwa diambil dari populasi mereka yang memiliki hak pilih 17 tahun ke atas atau sudah menikah gitu ya. Yang kita ingin lihat adalah persepsi publik ya, persepsi publik terhadap citra lembaga-lembaga negara, seperti halnya kalau kita melakukan survei persepsi publik terhadap kepuasan terhadap presiden, approval rating terhadap presiden, terhadap pemerintah saat ini dan sebagainya. Gitu. Tujuan utama dari survei ini adalah ingin bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut, termasuk partai politik, DPR RI, itu memperoleh masukan yang cukup berharga gitu ya. Bagaimana publik memandang mereka saat ini, gitu, memandang lembaga-lembaga negara saat ini, gitu ya. Nah, itu jadi tujuan utamanya adalah itu. Tujuan utamanya adalah memang ini kan persepsi publik melihat bagaimana lembaga-lembaga negara, pemerintah mereka yang mereka pilih di pemilu bekerja gitu ya selama kurang lebih hampir 5 tahun ini. Jadi ini survei ini memang tujuannya hanya untuk melihat sebagai ukuran dari persepsi publik yang kita harapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi partai politik, bagi DPR, bagi lembaga-lembaga negara lain, termasuk tidak hanya DPR dan partai politik ya, termasuk lembaga-lembaga yudikatif dan sebagainya, untuk meningkatkan kerja-kerja mereka, untuk meningkatkan citra baik mereka di hadapan publik dan sebagainya. Dan kita harus patut optimis ya, lembaga-lembaga negara ini semakin hari akan semakin baik meningkatkan kinerja dan citra mereka di hadapan publik. Baik, Mas Habibur Rahman, ini kan sebentar lagi mungkin memang masih 2 tahun lagi 2024, tapi bagaimana mungkin cara kinerja dari teman-teman, khususnya Anda dari Partai Gerindra untuk meningkatkan tadi kepercayaan publik? Apa-apa saja komunikasi yang akan disampaikan dan juga edukasi seperti apa agar masyarakat tidak salah tanggap, Mas Habibur Rahman? Ya, saya pikir ya tentu pertama kami berterima kasih ya. Sejak awal saya katakan kepada teman-teman lembaga survei yang melakukan survei dan hasilnya ikut menjadi masukan pada kami ya, kritikan sejelek apapun itu. Tapi kami perlu ingatkan bahwa kita juga perlu sama-sama menjaga marwah ya institusi DPR-nya, bukan partai politiknya ya. DPR sebagai lembaga. Ya, mau bagaimana kita kalau distrust itu terus dipupuk dan terus dikembangkan gitu loh. Dengan berbagai motif, misalnya ini lebih seksi nih kalau DPR diserang terus gitu kan. Atau ya pokoknya DPR ya paling mudah kan untuk jadi bulan-bulanan. Karena dikatakan tadi DPR adalah institusi yang sama sekali nggak pernah melakukan counter attack ketika dikritik gitu. Apalagi baru-baru melakukan kriminalisasi ya. Kita counter attack nggak pernah. Nah, sehingga kalau hal ini dibiarkan tanpa adanya kesadaran dari semua teman-teman termasuk lembaga survei ya, bagaimana menyelamatkan institusi ini, marwahnya, lembaganya bukan orang-orangnya, ya lama-kelamaan masyarakat nggak percaya pada institusi formal dan ini bahaya ya. Masyarakat bisa melakukan apapun yang mereka inginkan berdasarkan keyakinan mereka sendiri ya. Saya mengajak dan mendorong ya semua pihak untuk memperhatikan aspek-aspek ini. Jadi perlu juga edukasi, tidak sekedar ditanyakan kepada orang yang memang mungkin belum paham detail persoalan yang dia tanyakan, yang ditanyakan kepada dirinya. Kan perlu edukasi juga dalam melakukan survei. Kayak tadi, bagaimana membedakan ya pengadaan gorden, pengadaan kemarin vitamin ya beberapa bulan yang lalu, yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan DPR, kami juga nggak mengerti dalam konteks anggota dewan, ditimpakan kepada kami. Nah, ini kan perlu edukasi. Mungkin teman-teman paham, tapi tidak mengedukasi, ya. Atau bahkan memang nggak paham, bahkan mungkin teman-teman perlu diedukasi. Kalau soal peningkatan performa, coba lihat teman-teman, ya, masing-masing anggota DPR, baik di dapil masing-masing maupun di ruang sidang. Saya pikir hidup buat parlemen kita saat ini. Di dapil masing-masing selama pandemi, teman-teman, ya, sebagian besar teman-teman melakukan apa yang di luar kewajibannya. Turun ke dapil, bagi-bagi vitamin, bagi-bagi bahan pokok, dan lain sebagainya. Itu di luar kewajibannya. Tapi harus dilakukan karena itu tuntutan keadaan. Di ruang sidang, coba lihat ya, di periode ini, teman-teman yang kritis bukan hanya dari partai-partai oposisi, tapi dari semua partai politik, ya termasuk juga partai pendukung kekuasaan. Ya, dari segi budgeting,
kami terus mendorong supaya lembaga eksekutif bisa maksimal menjalankan tugasnya di masa pandemi ini. Jadi tidaklah cukup ya upaya-upaya yang kami lakukan sekuat tenaga di DPR tanpa dukungan teman-teman semua. Baik, Mas Bawono, tadi sudah kita sudah membahas mengenai apa-apa saja kritik yang harus disampaikan ke DPR. Nah, ini kalau untuk yang baiknya, kira-kira apa saja yang perlu diteruskan dari hasil survei Anda? Ya, tentu kita juga tidak memungkiri bahwa DPR sudah melakukan berbagai hal yang baik dan positif ya. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Habibur Rahman dalam pengawasan, anggaran dan sebagainya. Kan tugas DPR itu kan 3 pada dasarnya, budgeting, monitoring, dan legislasi. Memang selama ini legislasi banyak disorot, capaian legislasi nasional masih kurang. Bagaimana itu diimbangi kemudian dengan kinerja di bidang pengawasan dan di bidang budgeting, bagaimana budgeting yang dihasilkan dapat serasional mungkin di mata publik itu, bagaimana dialokasikan hal-hal pos-pos yang sesuai dengan kebutuhan publik dan sebagainya. Saya kira itu Mas Yosan. Baik, tapi apakah juga lembaga-lembaga survei ini, apalagi lembaga survei Anda, indikator memiliki tren seperti itu? Biasanya menjelang pilkada ataupun menjelang pilpres, apakah memang kepercayaan warga terhadap partai politik ini dan juga DPR ini meningkat atau tidak biasanya trennya? Ya tentu kan trennya dinamis ya, trennya tentu dinamis. Memang hari ini tren dari paling tidak dari 2 hasil survei terakhir ya, memang partai politik dan DPR menjadi lembaga negara dengan posisi 2 terbawah sebagai lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik gitu ya, yang rendah, angkanya sekitar 54%-an, bagi partai politik 61%. Nah, 50%-an ini saya kira angka batas psikologis ya bagi DPR gitu ya, bagi partai politik ya. Jangan sampai tingkat kepercayaan publik merosot lagi semakin rendah dari angka tersebut. Ya. Jadi ini angka psikologis yang bisa saja menjadi titik balik bagi DPR di masa-masa ke depannya selanjutnya memperoleh tingkat kepercayaan publik yang lebih baik lagi, di atas 60%, bahkan di angka 70%. Ini kan maksudnya. Baik. Nah, kita mulai juga membahas tadi kepada masukan kepada pemerintah yang dinilai warga mungkin takut untuk menyuarakan suara mereka ke pemerintah. Nah, ini faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari indikator sehingga ada survei dengan hasil yang ternyata menurun untuk warga ini takut menyuarakan ke pemerintah, Mas Bawono? Ya, kita kan mencermati selama beberapa bulan terakhir ada beberapa kasus, katakanlah kasus hukum yang masuk ke ranah hukum, diproses di jalur hukum, misalnya bermula dari orang yang misalnya melakukan cuitan di Twitter atau percakapan di media sosial dan sebagainya. Kita dari sudah sampaikan kasus yang melibatkan misalnya aktivis kontras, Fathia dan Ari Tasar dan sebagainya. Nah itu kan sebuah hal yang isu yang berkembang di publik juga yang harus kita cermati bagaimana publik menilai ini. Apakah memang publik juga memiliki perasaan yang sama dengan anggapan sebagian orang selama ini bahwa kebebasan berpendapat saat ini atau civic space saat ini di Indonesia semakin menciut gitu ya. Ini kan juga kita lihat dalam konteks global misalnya. Dalam konteks global kan beberapa tahun belakangan ini kan terjadi apa yang dinamakan regresi demokrasi gitu ya. Kemunduran demokrasi di sejumlah negara. Munculnya rezim-rezim yang cenderung populis yang kemudian akibatnya kemunduran demokrasi. Hal lain yang menjadi latar belakang kita mengapa mencoba melihat memotret hal tersebut melalui survei ini adalah penilaian dari lembaga-lembaga dunia terhadap demokrasi kita. Misalnya yang terbaru yang rutin melakukan adalah Economist Intelligence Unit gitu ya. Awal tahun ini mereka baru merilis angka indeks demokrasi Indonesia. Memang ada pencapaian kenaikan dibandingkan tahun terdahulu. Tapi dalam kategori Economic Intelligence Unit, demokrasi kita masih masuk kategori demokrasi cacat. Nah itu beberapa faktor yang mendorong kita mengapa dalam setiap survei kami lakukan, kami mencoba melihat, memotret seperti apa persepsi dan dukungan publik
saat ini terhadap Baik, lembaga negara, terhadap demokrasi, apakah demokrasi masih dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik, baik, juga terhadap kebebasan berpendapat. Itu baik. latar belakang survei tersebut, Mas Yunus. Baik, kita harapkan semoga hasil dari survei ini bisa dibuat menjadi bahan pertimbangan baik di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif. Tentunya untuk memperbaiki kinerja ke depannya sehingga kepuasan dan juga kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga negara ini bisa meningkat dan bisa membuat negara ini lebih maju lagi. Terima kasih Mas Bawono Kumoro, peneliti indikator politik, telah bergabung bersama kami dan sebelumnya sudah bergabung juga bersama kami Mas Habibur Rahman, Wakil Ketua MKD DPR RI. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Mas Yunus. Salam sehat. Ya, pemirsa, usai jeda informasi menarik lainnya akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami.